Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Dini Fitriawati, dosen tetap program studi ilmu komunikasi Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan hal terkait mata kuliah yang saya ampu dan sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah pengantar teknologi komunikasi. Mata kuliah ini ditujukan bagi mahasiswa program studi ilmu komunikasi dengan kode mata kuliah IK 1107 berbobot 3 SKS dan diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka. Mata kuliah ini membahas tentang hakikat komunikasi dan ruang lingkup teknologi komunikasi, mulai dari perkembangan teknologi komunikasi tradisional, pracetak hingga cetak, hingga perkembangan teknologi digital. Adapun pokok pembahasan meliputi hakikat komunikasi, ruang lingkup teknologi komunikasi, perkembangan teknologi komunikasi tradisional dari masa pracetak hingga cetak, perkembangan teknologi digital, dampak positif teknologi komunikasi, serta dampak negatif teknologi komunikasi, prinsip-prinsip etika penggunaan media digital, serta literasi digital dalam pencarian dan pengolahan informasi. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa juga akan dibekali kemampuan untuk menganalisis dampak teknologi komunikasi terhadap kehidupan sosial, budaya, dan profesional, serta menerapkan sikap etis dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi komunikasi. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi pada mata kuliah ini telah tertulis dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar komunikasi dan peran teknologi dalam mendukung proses komunikasi. CPMK 2, mahasiswa mampu menguraikan sejarah dan perkembangan teknologi komunikasi dari masa ke masa. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis dampak positif dan negatif teknologi komunikasi terhadap kehidupan sosial, budaya, dan profesional. CPMK 4, mahasiswa mampu menunjukkan sikap etis, bertanggung jawab, dan kritis dalam menggunakan teknologi komunikasi. 4 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Dalam komponen delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem SIAKAD Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, dan presentasi interaktif dilakukan secara langsung atau tatap muka. Materi yang saya sampaikan didukung oleh media pembelajaran yang kekinian dan inovatif sesuai dengan perkembangan zaman. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa. Untuk assessment atau sistem penilaiannya akan saya melakukan mencakup kuis, tugas, UTS, serta UAS. Untuk metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah experiential learning dan project based learning dengan metode presentasi interaktif, kolaborasi kelompok, dan respon reaktif. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini diantaranya buku Communication Technology karya Everett M. Rogers, serta buku dan artikel referensi lain yang relevan. Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah pengantar teknologi komunikasi dengan materi pada pertemuan ketiga, yaitu perkembangan teknologi komunikasi tradisional, pracetak, dan cetak. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya semuanya. Gimana weekend kemarin teman-teman pada liburan kemana atau pergi kemana?
Di rumah saja. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke pertemuan 3 gitu ya. Sebelum ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu gitu ya untuk meminta kelancaran, keberkahan gitu ya, dan ilmu yang teman-teman dapatkan bisa memberikan manfaat gitu ya. Oke, saya pimpin doanya dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Oke, baik, selesai. Oke, teman-teman, seperti biasa kalau misalnya sebelum mulai materi, saya biasanya membagikan barcode absensi gitu ya. Nanti teman-teman silakan bisa langsung absensi. Dan tadi saya mendapatkan informasi dari ketua kelas, hari ini berapa orang yang tidak masuk? 5 orang. 5 orang. Ya, oke. Tadi mungkin nanti saya akan catat juga, karena tadi ini ya, sakit atau izin? Oke, ada yang sakit, ada yang izin. Oke, teman-teman silakan ya. Nanti langsung absen saja di barcode yang sudah saya share gitu ya di WA. Oke, teman-teman, kita masuk ke pertemuan kita ketiga ini gitu ya. Kalau misalnya di pertemuan 2 minggu kemarin gitu ya, kita sudah membahas terkait dari ruang lingkup teknologi komunikasi gitu ya. Kita sudah membahas terkait dari definisinya, tujuan, fungsi, terus bagaimana implementasi teknologi komunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Apalagi teman-teman sekarang juga bagaimana menggunakan teknologi komunikasi digital ya, karena kan teman-teman sekarang masuknya ke dalam ranahnya teknologi digital gitu ya, yang mana teknologi digital ini lebih mudah gitu ya untuk digunakan. Terus bagaimana kita mengirimkan pesan juga bisa pada saat itu bisa diterima gitu ya. Terus bagaimana kita mendapatkan informasi, pemerintahan dan lain sebagainya, itu kita akan lebih mudah menggunakan teknologi komunikasi digital gitu ya. Nah, sebelum lahirnya perkembangan ke teknologi komunikasi digital, kita akan membahas terkait dari perkembangan teknologi komunikasi tradisional, pracetak dan juga cetak gitu ya. Nih, teman-teman kelahiran tahun berapa? Kalau 2007 dan 2008 seperti itu gitu ya. Jadi di mana teman-teman pada masa anak-anak gitu ya, misalnya pada saat sekolah dasar, SMP dan lain sebagainya, tapi sudah mengenal yang namanya teknologi digital gitu ya. Apakah teknologi digital ini tiba-tiba muncul begitu saja? Nah, makanya nanti saya akan bahas gitu ya. Kita akan diskusikan atau kita akan bahas terkait dari perkembangan teknologi komunikasi digital, pracetak dan juga cetak gitu ya, di mana ratusan tahun yang lalu gitu ya, manusia itu berkomunikasi, mengirimkan pesan sesuai dengan zamannya. Jadi kalau misalnya teknologinya ini adalah komunikasi tradisional, ya berarti mereka menggunakan lisan, istilahnya seperti itu. Tapi kalau misalnya pracetak itu mulai menggunakan tulisan. Nah, kalau cetak itu berarti nanti ada hasil cetaknya gitu ya, seperti koran, majalah, seperti itu gitu ya teman-teman. Jadi nanti kita akan bahas terkait dari 3 masa ini, dari perkembangan teknologi tradisional, pracetak dan juga cetak seperti itu. Jadi agar teman-teman lebih mengetahui dan memahami bagaimana nih perkembangan dari ketiga masa tersebut sehingga lahirnya sekarang perkembangan teknologi digital seperti itu. Oke. Nah, yang pertama ini ada evolusi teknologi komunikasi gitu ya. Jadi teknologi komunikasi ini memang berkembang dari bentuk tradisional, pracetak hingga cetak. Dan juga di sini bagaimana perubahan ini cara manusia mengirim, bagaimana menerima dan menyiapkan pesan gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa memahami akar sejarah media sebelum era digital saat ini gitu ya. Jadi zaman dahulu tuh ya memang komunikasi tradisional itu menggunakan lisan seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini masuk ke komunikasi tradisional. Jadi bentuk komunikasi menggunakan simbol, tanda, bunyi, dan bahasa lisan gitu ya. Nah, ini beberapa contoh komunikasi tradisional, ada kentongan, wayang, tari, ritual atau simbol adat gitu ya teman-teman. Dan memang saat ini gitu ya, seperti kentongan gitu ya, atau misalnya kayak wayang itu kan masih juga digunakan ya teman-teman. Jadi bagaimana wayang atau misalnya kentongan itu sebagai pertanda gitu ya. Kalau misalnya di tempat teman-teman masih ada kah yang masih menggunakan komunikasi atau alat tradisional kayak kentongan atau misalnya asap yang seperti itu? Ada?
masih ya seperti itu. Jadi memang walaupun sekarang sudah masuk ke dalam eranya teknologi digital gitu ya, teknologi komunikasi digital, tapi alat tradisional itu seperti kentongan dan asap dan lain sebagainya itu masih tetap digunakan. Biasanya kalau kentongan itu sebuah pertanda ya, simbol bahwa ada sesuatu hal yang terjadi yang membuat kitanya harus lebih aware apa nih yang terjadi di dalam lingkungan sekitar kita, seperti itu gitu ya. Atau misalnya perwayangan gitu ya. Kalau Sunda makan suka ada ya ini wayang golek gitu ya, seperti itu. Nah, itu kan biasanya digunakan untuk apa ya? Bukan memberikan tapi meneruskan warisan budaya gitu ya, atau misalnya kita moral, etika dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya menggunakan wayang. Bagaimana sih kita bertutur atau misalnya norma-norma dan lain sebagainya itu menggunakan wayang seperti itu. Nah, fungsinya di sini adalah untuk memperkuat kohesi sosial dan transfer nilai budaya. Makanya untuk komunikasi tradisional ini gitu ya, karena ruang lingkupnya yang masih sangat sedikit gitu ya, karena kan berbeda ya. Kalau misalnya sudah digital, kita beda daerah, kita beda tempat, bahkan kita beda negara pun kita bisa tahu gitu ya informasi-informasi atau misalnya pemberitaan-pemberitaan yang memang terjadi di luar negeri. Tapi kalau misalnya menggunakan komunikasi tradisional, yaitu hanya ruang lingkup sekitaran atau daerah situ saja gitu ya. Kalau misalnya sekarang kan masih pakai apa ya, dari mulut ke mulut gitu ya, walaupun sekarang juga masih digunakan gitu ya, tapi orang-orang tuh akan lebih mudah mengirimkan pesan biasanya menggunakan teknologi digital gitu ya, tinggal klik, share, atau misalnya kita salin dan lain sebagainya, itu akan mudah lah istilahnya seperti itu gitu ya. Nah, ini juga wayang kulit sebagai media penyampaian pesan moral dan politik. Jadi era Majapahit atau Mataram, mereka menggunakan pesannya itu atau menyampaikan pesannya ini menggunakan wayang kulit gitu ya. Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa normanya atau misalnya politiknya, pesan moral dan lain sebagainya menggunakan komunikasi tradisional seperti itu gitu. Nah, di sini ada juga ciri dan kelebihan komunikasi tradisional. Cirinya apa? Yang pertama itu ada tatap muka gitu ya teman-teman, seperti yang sudah atau yang sedang kita lakukan saat ini gitu ya, di kelas ini kita sedang melakukan komunikasi tradisional karena masuk ke dalam ciri yang pertama, yaitu adanya tatap muka gitu ya. Jadi secara langsung gitu ya teman-teman. Kalau misalnya di komunikasi, nanti kan teman-teman juga dapat ya mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, di situ juga ada teman-teman terkait dari komunikasi interpersonal, bagaimana komunikasi satu dengan dua orang seperti itu biasanya berlangsung secara tatap muka seperti itu ya. Nah, terus ciri yang kedua itu adalah partisipatif gitu ya. Kalau partisipatif ini kan berarti lebih kepada apa ya, saling, dua-duanya itu saling merespon gitu ya. Terkadang kalau di dunia media digital gitu ya teman-teman, itu kan biasanya hanya satu saluran atau misalnya bisa dua saluran, tapi nggak langsung terlihat bagaimana feel-nya. Mungkin teman-teman bisa kasih ini ya, maksudnya tuh ada rasa berbeda nggak sih kalau misalnya ngobrol langsung sama lewat chatting? Beda lah ya gitu ya istilahnya. Apalagi kalau misalnya chatting ini kalau hanya apa ya, singkat, padat gitu ya, itu kan bisa menimbulkan beberapa persepsi gitu ya teman-teman. Nah, di sini yang ciri selanjutnya adalah berbasis komunitas, karena ini masuk ke dalam komunikasi tradisional. Jadi hanya manusia-manusia yang ada di wilayah tertentu saja yang dapat berkomunikasi seperti itu gitu ya. Nah, kelebihannya di sini ada kontekstual, interaktif, dan membangun keakraban sosial gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dengan menggunakan komunikasi langsung atau tradisional, kita akan merasakan lebih feel-nya itu lebih terasa lebih hangat, lebih dekat gitu ya, dibandingkan kalau kita melalui komunikasi secara digital gitu ya. Nah, itu ya salah satu kelebihannya. Nah, kelemahannya ini ada terbatas jangkauan dan daya simpan pesan seperti itu gitu ya. Nah, kalau teman-teman sendiri untuk saat ini lebih senang komunikasi secara tradisional atau digital? Atau dua-duanya? Dua-duanya gitu ya. Jadi memang tergantung pada saat kita di kebutuhannya apa ya. Kalau misalnya butuhnya kita untuk menyamakan persepsi dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan komunikasi secara tatap muka. Tapi kalau misalnya butuh pesan secara cepat gitu ya, walaupun misalnya si orangnya tidak ada di sekitaran kita, kita menggunakan komunikasi digital seperti itu. Nah, di sini
kita masuk ke periode pracetak. Tadi kalau komunikasi tradisional itu teknologi komunikasi tradisional itu secara lisan. Kalau pracetak ini lebih kepada lisan gitu ya, tulisan gitu ya. Kalau misalnya tadi tradisional itu lisan, kalau komunikasi pracetak itu adalah tulisan gitu ya. Dimana medianya itu adalah batu, papirus, daun lontar, dan kulit binatang gitu ya teman-teman. Jadi kalau komunikasi lisan atau komunikasi teknologi lisan gitu ya, medianya apa? Ya medianya adalah mulut gitu ya. Walaupun kita misalnya berkomunikasi secara langsung gitu ya, itu kita menggunakan medianya adalah mulut seperti itu. Nah kalau misalnya periode pracetak itu ada batu, papirus, daun lontar, dan kulit binatang gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pergi ke Cianjur gitu ya, ada orang Cianjur di sini? Nggak ada ya, oke. Jadi kalau misalnya teman-teman ke daerah Cianjur, terus nanti teman-teman menemukan sebuah prasasti gitu ya. Nah itu kan merupakan sebuah media yang digunakan pada zaman dahulu nih, sebelum adanya media cetak gitu ya. Mereka menggunakan batu itu sebagai alat untuk menyampaikan pesan gitu ya. Yang mana kalau misalnya kayak kulit binatang, batu, dan lain sebagainya itu penyimpanannya juga lama gitu ya, berbeda sama teknologi komunikasi tradisional tadi. Kalau tadi mah kan tidak bisa disimpan ya, karena kan dari mulut ke mulut istilahnya seperti itu. Tapi kalau misalnya pakai batu, kulit binatang, dan lain sebagainya itu masih bisa disimpan pesannya, dan sampai sekarang pun masih kita bisa lihat seperti itu ya. Tadi contohnya yang ada di Cianjur seperti itu. Nah ini ya tujuannya penyimpanan informasi yang lebih tahan lama gitu ya. Jadi perkembangannya itu semakin baik, semakin semakin mudah dijangkau juga gitu ya. Jadi semakin baik lagi daripada teknologi komunikasi yang sebelumnya gitu ya. Nah ini juga ya prasasti batu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan prasasti, nah itu berarti salah satu media yang digunakan pada saat periode pracetak. Nah, di sini ada juga dampak pracetak terhadap peradaban gitu ya. Jadi tulisan ini memungkinkan diseminasi ilmu pengetahuan. Jadi ada ilmu pengetahuan yang diturunkan lah istilahnya untuk generasi selanjutnya gitu ya. Tadi kalau misalnya dari komunikasi tradisional gitu ya, karena lisan itu kan bisa saja orang menyampaikan bisa dilebihkan, dikurangi atau dan lain sebagainya. Tapi kalau udah ada medianya itu otomatis plak ketiplak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narasumbernya seperti itu gitu ya. Nah ini perubahan besarnya dari budaya lisan ke budaya literasi. Dimana kalau misalnya sudah ada tulisan, orang-orang ini akan membaca, memahami apa yang disampaikan melalui tulisan seperti itu ya teman-teman. Nah penyimpanan dan pelestarian pengetahuan lebih lama daripada komunikasi verbal yang tadi ya, komunikasi verbal yang biasa digunakan untuk komunikasi tradisional seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke fase yang terakhir di mana masuk ke era teknologi cetak seperti itu ya teman-teman. Tadi kita sudah membahas teknologi komunikasi tradisional, teknologi komunikasi pracetak, dan sekarang era teknologi cetak gitu ya. Jadi di sini ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg gitu ya. Ini tahun 1450-an gitu ya. Jadi teknologi cetak ini sebagai revolusi media informasi gitu ya teman-teman. Jadi seperti surat kabar, buku, pamflet gitu ya. Nah ini kan sebagai alat gitu ya untuk menyebarkan pesan lebih banyak lagi kepada masyarakat atau kepada individu-individu lainnya, jangkauannya lebih luas tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya saya bisa kasih contoh, kalau misalnya komunikasi lisan hanya komunitas atau sekitaran sedikit saja gitu ya. Tapi kalau misalnya pracetak itu masih bisa disimpan lebih lama atau misalnya bisa juga disebarkan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pernah mendengar kerajaan yang atau misalnya mau berkirim surat kan dulu pakai burung merpati, pernah dengar? Nah itu kan merupakan salah satu medianya gitu ya, menyampaikan pesan dari Raja Majapahit misalnya ke kerajaan apa seperti itu gitu ya. Nah kalau era teknologi cetak ini itu akan penyebarannya lebih massal, lebih cepat gitu ya, karena kalau misalnya kayak surat kabar gitu ya, berita tentang apa itu kan bisa disebarkan ke wilayahnya lebih luas lagi jangkauannya dibandingkan tadi menggunakan pracetak gitu ya, atau hanya tulisan dari beberapa media saja gitu ya. Nah seperti itu.
Nah, di sini juga ada pengaruh sosial dan budaya era cetak gitu ya teman-teman. Jadi bisa membuka akses ilmu dan wacana publik gitu ya, karena kan di sini juga orang-orang sudah berliterasi gitu ya, sudah bagaimana bisa memahami informasi-informasi yang memang disampaikan melalui tulisan gitu ya. Orang-orang juga sudah bisa mulai apa ya istilahnya tuh menuangkan ide pikiran gitu ya, argumennya gitu ya melalui tulisan, istilahnya seperti itu. Nah, terus di sini juga bisa membentuk opini dan kesadaran nasional. Kenapa bisa membentuk opini? Karena kan kalau misalnya sudah masuk era cetak itu kan jangkauannya lebih luas, orang-orang membaca dan bisa memberikan opininya, sudut pandangnya masing-masing gitu ya. Makanya kenapa bisa terbentuk sebuah opini gitu ya. Nah, itu kan akibat mereka membaca dan bisa memberikan argumennya, opininya dari setiap apa ya, dari setiap masyarakat, dari setiap individu gitu ya, yang memberikan argumen terhadap pemberitaan atau informasi atau pesan yang memang disampaikan dalam surat kabar misalnya seperti itu. Nah, sehingga bisa muncullah opini publik bagaimana suatu fenomena, suatu kejadian atau suatu pemberitaan itu secara mayoritas bisa sama opininya gitu ya, mereka memiliki sudut pandang yang sama istilahnya seperti itu. Nah, yang di sini pengaruh yang ketiga menjadi dasar perkembangan pers dan komunikasi modern gitu ya teman-teman. Jadi kalau dulu itu zaman saya remaja lah ya istilahnya, pada usia 20-an gitu ya, itu ada majalah seperti Gadis, Kawanku, Aneka dan lain sebagainya. Teman-teman pernah membaca majalah? Pernah? Tidak? Jarang. Oke. Jadi lebih investnya mungkin teknologi digital tadi ya, lewat handphone dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang pada saat zaman saya dulu itu memang medianya itu ya kayak majalah, surat kabar gitu ya, yang mana majalahnya ini setiap 1 bulan sekali periodenya gitu ya. Tapi kalau misalnya surat kabarnya memang setiap hari ya teman-teman seperti itu. Nah, ini yang menjadi dasar perkembangan pers dan komunikasi modern gitu ya, sebelum akhirnya sekarang kan ada e-newspaper gitu ya teman-teman. Jadi gak berupa fisik lagi si korannya atau si media media cetaknya gitu ya, udah kita bisa cari tuh di platform digitalnya gitu ya, pemberitaan hari ini tentang apa, terkait apa, atau yang sedang viralnya itu apa. Karena kan sekarang itu pemberitaan akan lebih mudah viral, lebih mudah terkenal gitu ya. Itu kan akibat adanya perkembangan teknologi digital gitu ya, segala-galanya udah bisa viral lah istilahnya, mulai dari konten gitu ya, atau misalnya informasi terupdate saat ini, makanan, fashion dan lain sebagainya itu lebih update lagi istilahnya seperti itu. Nah, ini juga ya pengaruh sosial dan budaya era cetak seperti itu. Nah, ini refleksinya atau relevansinya. Jadi perkembangan tradisional ke pracetak lalu ke cetak menunjukkan evolusi cara manusia berkomunikasi. Jadi tadi ya secara benang merahnya sudah bisa kita ambil kesimpulan ya. Kalau komunikasi tradisional itu menggunakan lisan, kalau pracetak itu berarti tulisan, sedangkan kalau cetak itu seperti majalah, buku ataupun misalnya surat kabar seperti itu ya. Nah, di sini komunikasi tradisional membangun kohesi sosial dan identitas budaya. Kalau misalnya masa pracetak menghadirkan budaya literasi dan dokumentasi seperti itu. Nah, sedangkan untuk era cetak ini sebagai tonggak lahirnya komunikasi massa dan kesadaran publik gitu ya. Jadi udah dari komunikasi cetak ini gitu ya. Nanti minggu depan kita akan membahas perkembangan teknologi digital gitu, yang dimana kita masuk juga ke komunikasi teknologi elektronik. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini refleksinya gitu ya, atau kesimpulannya untuk materi hari ini gitu ya, terkait perkembangan teknologi komunikasi tradisional, pracetak dan juga cetak gitu ya teman-teman. Jadi
Ini juga saya dapatkan dari beberapa referensi gitu ya teman-teman, dari Prof. Dedi itu terkait dari ilmu komunikasi suatu pengantar gitu ya, dan ada Little John seperti itu ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa sambil dibaca juga gitu ya, agar kita memiliki apa ya referensi yang beragam untuk bisa kita saling mengisi apa ya ilmu ini gitu ya teman-teman, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dari materi pertemuan kita yang ketiga ini? Oke, silakan, Deva. Mungkin mau nanya sedikit Bu tentang materi yang tadi, bagaimana cara untuk menghadapi tantangan komunikasi teknologi saat ini? Oke, pertanyaan yang sangat bagus, terima kasih ya. Oke teman-teman, bagaimana nih untuk menghadapi tantangan teknologi komunikasi digital saat ini gitu ya, karena kita juga tidak bisa menghindari, justru kita itu harus bisa beradaptasi gitu ya, nggak harus serta-merta kita harus paling depan gitu ya, atau misalnya paling istilahnya tuh paling kalau bahasa sekarang FOMO ya istilahnya. Jadi kita tuh sebagai generasi pengekor, apa sih yang lagi tren sekarang kita harus ngikutin dan lain sebagainya, tidak gitu ya. Jadi teknologi digital ini digunakan memang bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan keluarga, teman-teman gitu ya, yang memang memiliki tempat yang jauh. Jadi pesannya ini lebih efisien gitu ya teman-teman. Jadi pada saat kita mau menyampaikan pesannya bersifat cepat gitu ya, itu kan kita bisa menggunakan komunikasi digital ini gitu ya. Jadi di sini kita harus tetap memiliki pemikiran yang kritis gitu ya. Terus bagaimana juga kita mengaplikasikan atau menggunakan teknologi ini untuk banyaknya manfaat daripada tidak berfaedahnya lah istilahnya, seperti itu gitu ya. Apa sih manfaatnya? Kita gunakan nih fitur-fitur yang ada di dalam komunikasi teknologi digital ini untuk kita berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi informasi dan lain sebagainya. Nah tadi seperti contohnya tadi kata ketua kelas, ada 5 orang yang tidak hadir. Itu kan berarti bisa cepat sampai akibat adanya teknologi komunikasi digital ya, seperti itu. Nah itu kan salah satu bagaimana kita bisa menghadapi tantangan teknologi saat ini. Jadi kita jangan terlalu buru-buru atau misalnya terlalu FOMO terhadap informasi yang saat ini. Jadi jangan sampai informasi-informasi palsu, hoax dan lain sebagainya kita sebarkan gitu ya. Nanti akan terjadi disinformasi, misinformasi dan lain sebagainya. Makanya kita apalagi sebagai mahasiswa ilmu komunikasi gitu ya teman-teman, kalian harus bisa berpikir secara kritis gitu ya. Tapi tidak hanya mahasiswa komunikasi saja, untuk para remaja gitu ya. Dan untuk saya sendiri juga ya, bagaimana informasi-informasi yang kita dapatkan, teknologi-teknologi ini bisa membantu kita gitu ya, untuk ke hal-hal yang lebih positif gitu ya. Karena kan banyak juga ya dengan adanya sekarang AI gitu ya, terus juga ada teknologi maksudnya tuh yang lebih canggih gitu ya, itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Itu kan kayak judi online ya teman-teman, seperti itu. Atau misalnya kayak kita mau selain judi online itu kalau misalnya pay letter tuh pinjol seperti itu kan akan memudahkan gitu ya, tapi itu hal-hal yang negatif seperti itu seperti itu. Ada lagi teman-teman yang lainnya? Oke, cukup ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan materi ketiga ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya, dan saya akan memberikan tugas nih ya untuk minggu depan, nanti sebelum kita masuk ke perkembangan teknologi digital dan juga elektronik. Nanti teman-teman saya minta untuk ke lapangan ya, mewawancarai para orang-orang yang generasinya sudah tua lah ya, seperti kakek, nenek atau tokoh masyarakat. Bagaimana sih mereka menyampaikan pesan, menerima pesan, menyimpan pesan gitu ya. Dan bagaimana kekurangan kelebihan mereka pada saat zaman dulu gitu ya, terkait dari pesan itu sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Nanti minggu depan sebelum masuk ke materi pertemuan keempat, nanti kita diskusi sedikit bagaimana sih teman-teman akhirnya bisa merefleksikan materi hari ini di lapangan atau di kehidupan teman-teman sehari-hari atau di lingkungan sekitar. Seperti itu ya. Oke, cukup.
Oke, teman-teman, saya tutup saja pertemuan hari ini di pertemuan ketiga. Terima kasih atas semangatnya, atensinya teman-teman ya. Semoga semangat teman-teman di semester 1 ini tetap teman-teman apa ya istilahnya tuh masih tetap semangat sampai semester 8 gitu ya teman-teman. Oke, sehat-sehat semuanya. Ketemu lagi di pertemuan keempat minggu depan dalam keadaan sehat walafiat, semangat, dan juga tetap bahagia ya teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.